Bab 3741 Serangan Gabungan. Anak manusia. Ada jalan menuju surga tapi kau tak mau menerimanya. Neraka ya neraka. Kau memaksa masuk. Membunuh pasukan Zerg walaku. Kau sedang mencari mati. Gemuruh. Lebih dari 100 Master Zerg setengah langkah mulia meraung marah. Pasukan Zerg yang pada tiba-tiba mengangkat rahang mereka dan membidik Qin Chen. Mata merah mereka menyala-nyala. Anak-anak. Serang, gemuruh, wala Zerg yang tak terhitung jumlahnya menerkam Qin Chen, mengacungkan pedang tajam mereka, menebasnya. 1 juta pasukan Zerg. Menarik, mari kita lihat seberapa kuat pasukan Zerg ini. Qin Chen menyipitkan matanya, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Meskipun Zerg ini banyak jumlahnya, mereka tidak mengancamnya. Namun, dia masih perlu menilai kekuatan pasukan Zerg, karena itu krusial bagi rencananya. Wus, energi pedang di dalam tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak. Klang, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang tajam, menebas pasukan Zerg yang besar. Pedang raksasa yang ditransformasi Qin Chen melesat liar, langsung menyebar hingga ratusan kilometer, menutupi seluruh langit untuk sesaat. Slash, teriak Qin Chen dingin. Dengan dentang, pedang raksasa yang menembus langit itu menebas, langsung menghantam pasukan Zerg yang berjumlah jutaan. Pedang raksasa yang ditransformasi Qin Chen begitu besar hingga bisa mencapai ratusan kilometer. Meskipun pasukan Zerg ini sangat besar, masing-masing hanya setinggi beberapa kaki. Bahkan pasukan Zerg yang berjumlah jutaan, meskipun jaraknya sangat jauh, hanya dapat menyebar hingga 1000 kilometer. Boom! Qin Chen menghantam perkemahan musuh. Wala Zerg yang tak terhitung jumlahnya mengayunkan pedang mereka, menebas Qin Chen. Tetapi pedang mereka hancur berkeping-keping, membuat mereka beterbangan seperti mainan. Yang paling aneh adalah, hantaman pedang raksasa itu menghancurkan jiwa wala Zerg yang tak terhitung jumlahnya. Seperti mesin tanpa daya dan listrik, mereka jatuh dari langit. Bagaimana ini mungkin? Tingkat kultivasi prajurit manusia ini bahkan tidak setara dengan seorang venerable. Meskipun pasukan kita yang berkekuatan 1 juta mungkin tidak memiliki satupun ahli setingkat venerable. Jika digabungkan, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, Zerg kita sangat gigih. Bagaimana mungkin satu tabrakan saja mengakibatkan hilangnya ratusan ahli wala Zerg tingkat venerable setengah langkah berseru kaget, menyaksikan pemandangan itu dengan tak percaya. Terlalu lemah. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mereka bisa mengalahkan pasukan serigala perang? Meskipun ini mungkin hanya satu detasemen kecil dari pinggiran wala Zerg, tidak mungkin mereka selemah itu, kan? Qin Chen mengerutkan kening. Jangan tertipu oleh jumlah pasukan wala Zerg yang sangat banyak, 1 juta orang, tetapi Qin Chen tahu ini hanyalah satu detasemen kecil dari pasukan wala Zerg. Dari intelijen klan serigala perang, Qin Chen tahu pasukan wala Zerg ini berisi beberapa prajurit setingkat venerable. Sialan. Ratusan wala Zerg half-step venerable yang memimpin serangan tiba-tiba memancarkan tatapan tajam. Gunakan kekuatan magis bawaan kalian dan gabungkan. Gelombang spiritual tak kasat mata merasuki udara. Tiba-tiba, gelombang misterius menyerbu tubuh jutaan pasukan Zerg wala yang tersisa. Gelombang ini langsung menyatukan seluruh pasukan Zerg, dan mereka semua membuka mulut mereka dan membidik Qin Chen. Tembak, boom, dalam sekejap, 1 juta serangan meledak secara bersamaan. Dari mulut pasukan, gelombang energi mengerikan meledak satu demi satu. Wus, 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 sinar cahaya ini berkumpul, membentuk gelombang dan frekuensi yang unik. Menyatu. Pertama, 1 juta sinar cahaya menyatu menjadi 100.000. 100.000 menjadi 10.000. 10.000 menjadi 1.000. Akhirnya, semua sinar menyatu, berubah menjadi 9 pilar langit yang mengerikan, menyegel seluruh ruang Qin Chen. Dengan suara dentuman, mereka menghantamnya langsung. Sangat kuat, dentum, tubuh Qin Chen bergetar dengan energi pedang, ekspresi ngeri terlihat jelas. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, bahkan seorang yang mulia pun tak akan mampu menembus pertahanannya. Tetapi satu serangan itu, gabungan kekuatan 1 juta pasukan Zerg, bahkan melampaui para master yang mulia paling biasa. Itu hampir sebanding dengan serangan kekuatan penuh seorang yang mulia racun kekacauan.
Luar biasa. Tak heran pasukan Zerg dikabarkan sangat tangguh di medan perang 10.000 ras. Sungguh luar biasa. Sementara Qin Chen terkejut. Para Zerg Kuala bahkan lebih ngeri. Serangan gabungan mereka bahkan dapat melukai yang mulia ras manusia dan iblis. Namun tak berdaya melawan bocah manusia di hadapan mereka. Kirim pesan ke jenderal dan yang lainnya segera. Teriak beberapa Zerg setengah langkah. Tubuh mereka memancarkan getaran aneh yang menyebar dengan cepat. Di area inti perkemahan Zerg Kuala, suasana mati dan sunyi merajalela. Perkemahan klan iblis berbeda dengan perkemahan gunung segudang iblis. Zerg Kuala adalah ras bawahan klan iblis. Ras-ras bawahan ini bertempur sengit demi posisi yang menguntungkan klan iblis. Mati-matian memperjuangkan jasa militer. Karena masa depan ras mereka bergantung padanya. Sialan, kali ini kita akhirnya memasang jebakan dan menyergap klan serigala perang gunung segudang iblis. Tetapi pada akhirnya, mereka lolos. Sampah. Semuanya. Di area inti perkemahan Zerg Kuala, seorang Zerg Venerable, mengenakan baju besi keras, dengan kaki-kaki ganas di kepala dan tangan seperti sabit, memancarkan aura mengerikan dengan suara dingin. Aura pembunuhnya membumbung tinggi. Di bawahnya, beberapa Zerg Demon Venerable, semuanya berada di level Venerable biasa. Menundukkan kepala. Gemetar ketakutan. Jenderal, aku sudah bilang sebelumnya bahwa begitu pasukan serigala perang memasuki perangkap yang dipasang oleh Wala Zerg kita akan menyerang mereka dan menghancurkan formasi mereka. Namun Guli Moji tidak setuju dan bersikeras menunggu sampai mereka semua memasuki perangkap penyergapan sebelum kita bisa menyerang. Akibatnya, pemimpin serigala perang mengetahui rencana kita dan mundur tepat waktu. Jadi kita kehilangan kesempatan penyergapan terpenting. Kekalahan ini semua salah Gulimo. Seorang Master Wala Zerg berteriak. Tongli Demon. Apa kau akan menyalahkanku sepenuhnya? Jika seluruh pasukan klan serigala perang jatuh ke dalam perangkap Wala Zergku, dan kita menyerang dengan sekuat tenaga, Jenderal klan serigala perang, Yang Mulia Sharp Fangs Zun, pasti langsung terbunuh. Begitu Yang Mulia Sharp Fangs mati, anggota klan serigala perang lainnya tidak akan mampu menahan serangan gabungan Wala Zerg kita. Mata iblis Guli merah padam, memancarkan niat membunuh yang dingin. Dan ia berkata dengan tegas, tapi kau, sia-sia. Malah meninggalkan jejak di jebakan itu. Yang menyebabkannya ditemukan oleh para master klan serigala perang. Dan kita gagal di menit-menit terakhir. Kurasa kau yang bertanggung jawab atas kekalahan ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Benarkah? Iblis Guli. Beranikah kau melawanku? Iblis Tongli. Apa kau pikir aku takut padamu? Kedua Wala Zerg Venerable itu memelototinya. Dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka. Bab 3742 Formasi Pertempuran Zerg. Cukup. Jenderal Zerg Wala meraung marah. Gelombang hitam tak terlihat tiba-tiba melesat. Menghantam kedua Zerg Lord. Dengan bunyi gedebuk, keduanya langsung terpental dan terbanting ke tanah. Saat ini, kau masih saja mengelak dari tanggung jawab. Kau tahu, musuh bebuyutan kita, Zerg Emas Hitam, baru saja meraih kemenangan besar, membantai pasukan druid yang besar dan mendapatkan hadiah dari para iblis. Jika ini terus berlanjut, begitu Zerg Emas Hitam bangkit, posisi Zerg Kuala kita di mata para iblis akan terancam. Ini akan memengaruhi masa depan kita. Bisakah kau berhenti khawatir? Boom! Jenderal Zerg itu murka. Auranya membumbung tinggi. Kalian semua, masuklah ke sel isolasi. Jenderal Zerg Wala meraung. Kedua Zerg Lord Wala itu tak berani bicara. Amarah mereka mereda. Jenderal, tepat saat itu, seorang Wala Zerg Half Step Lord bergegas masuk. Jenderal, seorang ahli manusia telah menyusup ke perkemahan Wala Zerg kita dan sedang melakukan pembantaian massal, kata seorang Wala Zerg Half Step Venerable dengan cemas. Semua ahli Wala Zerg yang hadir tiba-tiba melompat berdiri. Apa? Seorang ahli manusia telah menyusup ke pasukan Zerg. Mungkinkah pasukan manusia menyerang perkemahan Wala Zerg mereka? Tiba-tiba, semua ahli Zerg menjadi gelisah. Ras manusia adalah puncak alam semesta. Kekuatan yang tangguh. Berani menyusup ke perkemahan Wala mereka. Mereka pasti sangat percaya diri. Setahu saya, tidak ada pasukan manusia papan atas di daerah ini. Pasukan manusia mana yang begitu arogan?
Wajah Jenderal Wala Zerk yang memimpin terpahat dari batu. Matanya, seperti sepasang batu rubi, memancarkan cahaya misterius dan gelap. Seluruh kehadirannya memancarkan aura gelap yang menyeramkan. Ini bukan pasukan manusia, tapi hanya satu individu, kata Zerk Half-Step Venerable dengan tergesa-gesa. Satu orang, Gulimo, Tatong Limo, dan para Demon Venerable lainnya panik. Mungkinkah ada master manusia hebat yang telah menyusup ke pasukan Zerk mereka? Kecuali jika itu adalah ahli tingkat atas di alam Earth Venerable. Bahkan seorang human venerable tingkat atas pun tak akan berani menyusup ke pasukan Zerg-nya. Kekuatan mereka yang paling mengerikan adalah jumlah mereka. Tidak seperti ras lain. Begitu jumlah mereka mencapai masa kritis, serangan yang bisa mereka lancarkan mengalami pergeseran kualitatif. Mampu mengalahkan musuh dengan peringkat lebih tinggi. Seberapa kuat orang ini? Jenderal Wala mengerutkan kening. Sepertinya dia seorang half-step venerable. Zerg Half-Step Venerable bergidik. Seorang Half-Step Venerable membuatmu takut seperti ini. Sampah. Kalian semua. Jenderal Wala hampir murka. Boom. Half-Step Venerable langsung terhempas. Separuh tubuhnya meledak. Meninggalkan tanah berlumuran darah biru saat ia meronta kesakitan. Nyaris tak bernapas. Seorang manusia setengah langkah yang terhormat berani memasuki perkemahan serangga Wala kita sendirian. Siapa yang akan membunuh orang ini untukku? Kata Jenderal Wala dingin. Aku bersedia pergi, teriak Gulimo dan Tonglimo serempak. Para serangga mulia lainnya juga menanggapi dengan dingin. Mata mereka berkilat merah samar. Baiklah, Gulimo. Pergilah dan bawa kembali kepala manusia itu. Kata Jenderal Wala dingin. Ya, Gulimo mengabaikan rasa iri di wajah orang-orang di sekitarnya dan tiba-tiba menghilang dari perkemahan. Tidakkah begitu? Tiba-tiba, Jenderal Wala mengerutkan kening. Jenderal, ada apa? Tanda tanya petik 2. Manusia nakal itu. Seorang venerable setengah langkah. Berani menyusup ke perkemahan Wala kita. Mungkinkah dia mengandalkan sesuatu? Jenderal Wala mengerutkan kening. Sudahlah, Gulimo seharusnya tidak kesulitan bertindak. Aku perlu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak pahala di medan perang dan menekan Zerg emas hitam. Zerg-nya pernah dianggap sebagai salah satu ras paling elit di alam semesta. Sayangnya, seluruh Zerg kini telah menyerah kepada iblis. Bahkan ras induk mereka pun menjadi bawahan mereka. Sangat, namun dengan masa depan mereka yang dipertaruhkan, mereka tidak punya pilihan selain berjuang. Sementara Jenderal Wala mengkhawatirkan masa depan sukunya. Ketakutan membuncah di mata para Master Zerg Venerable setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya di perkemahan Zerg terluar. Boom! Pasukan Zerg Wala yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi wilayah yang luas dan menghitamkan langit. Memancarkan aura mengerikan di seluruh hamparan angkasa yang luas ini. Gerombolan Zerg yang padat mengepung Qinchen, melayang di hamparan ruang sempit ini. Setiap Zerg, dengan penampilannya yang khas, semuanya memiliki ekspresi yang mengerikan dan sangat menjijikkan. Zerg-Zerg ini bersatu, memanfaatkan kekuatan spiritual unik mereka untuk membentuk formasi pertempuran. Deng, 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 deng. Jutaan gerombolan Zerg secara bersamaan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi spiritual mereka beresonansi, berkelap-kelip dalam terang dan gelap seperti napas yang lambat. Wus! Cahaya ungu yang terang memancar dari jutaan Zerg, memancarkan sinar yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung satu sama lain dengan kecepatan yang mencengangkan. Akhirnya membentuk hamparan ungu mengerikan yang menyelimuti Qinchen. Bum bum bum. Saat sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, beberapa bahkan langsung menjerat Qinchen. Tebas, tebas, tebas. Tangan Qinchen berubah menjadi bilah pedang, dan sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak. Zerg demi Zerg ditebas dan dihancurkan. Musnah seketika. Trik apa lagi yang kau punya? Silakan gunakan, kata Qinchen acuh tak acuh. Sialan, ratusan Master Zerg setengah langkah yang mulia menatap dengan mata ganas. Bagaimana mungkin manusia ini begitu menakutkan? Mereka benar-benar ketakutan. Ruang unik yang mereka bentuk adalah kekuatan magis alami Zerg Wala. Setelah terbentuk, bahkan bisa menjebak para Master yang mulia sekalipun. Namun, manusia ini mudah terkoyak. Orang mesum macam apa anak ini? Qinchen merasakan cahaya ungu di dunia ini dan mengangguk dalam diam.
Seperti yang diduga, posisi Zerg yang menonjol di alam semesta bukanlah prestasi kecil. Tak satu pun dari Master Zerg ini sebelumnya memiliki Master yang mulia. Tetapi setelah bersatu, kekuatan magis yang mereka ciptakan cukup kuat untuk menjebak bahkan para Master yang mulia. Ini hanyalah formasi pertempuran yang dibentuk oleh beberapa yang mulia setengah langkah. Bagaimana jika seorang Master Zerg tingkat yang mulia yang memimpin? Kekuatannya pasti lebih besar lagi. Zerg Kuala ini cukup hebat. Mungkin aku bisa memanfaatkannya. Pikiran Qin Chen berkelebat. Tiba-tiba, boom. Qin Chen mendongak dan melihat sosok menjulang muncul di atas langit yang tak berujung. Sosok menjulang tinggi ini memancarkan aura kewibawaan yang mengerikan. Turun bak dewa. Pendeta Zerg. Pikiran Qin Chen bergerak. Pihak lain akhirnya tiba. Tuan Gulimo melihat sosok gelap ini. Mata para prajurit Wala Zerg yang kuat di sana menunjukkan sedikit kegembiraan. Bab 3743 Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Lord Guli Demon tiba. Dan mereka semua selamat. Sekumpulan sampah. Sebuah suara dingin menggema. Dengan suara dentuman. Penguasa serangga mengerikan ini turun. Tubuhnya memancarkan semburan udara hitam. Seluruh tubuhnya terlilit arus hitam seperti tentakel. Seluruh tubuhnya menjulang setinggi ratusan kaki. Menjulang megah. Anggota tubuhnya setajam pedang. Ketajamannya tak tertandingi. Memancarkan kilau metalik. Sekilas pandang saja memberi ilusi seseorang terkoyak di tempat. Seolah-olah jiwanya hancur. Penguasa Zerg benar-benar jelek. Qin Chen mengerutkan kening. Dan pada saat itu, pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Manusia nakal. Beraninya kau masuk ke perkemahan Wala Zergku. Berani sekali. Aku beri kau kesempatan. Berlututlah dan tunduklah. Dan aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan hidup. Iblis Guli. Turun. Menatap Qin Chen dengan mata dingin. Tetapi secercah cahaya cemerlang muncul di kedalamannya. Setibanya di sana, ia dengan hati-hati merasakan Qin Chen. Mencoba memahami kultivasinya. Namun, setelah pengamatan yang panjang dan saksama, ia tetap tidak menyadari kekuatan sejatinya. Dan langsung terkejut. Hanya seorang Wala Zerg yang terhormat. Apakah kau pikir kau layak untuk kutundukkan? Qin Chen mendekati Gulemo dan dengan dingin berkata, kirim jenderalmu untuk menyambutku. Hahaha. Kau pikir kau siapa? Apakah kau pikir kau pantas jenderal kami keluar? Matilah. Aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari Gulemo. Boom. Pedang-pedang yang berubah dari tangannya tiba-tiba terayun. Menebas dengan keras ke arah Qin Chen. Wala Zerg. Mencari kematian. Tatapan Qin Chen menerawang. Aura jiwa yang mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen. Berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba menembus tubuh Gulemo. Boom. Gulimo merasakan jiwanya dihantam oleh kekuatan yang mengerikan. Gemetar hebat. Dan sensasi tajam yang menyengat. Serangan macam apa ini? Gulimo terkejut. Tetapi sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan aura iblis yang mengerikan melonjak dari Qin Chen. Boom! Aura iblis memancar dari Qin Chen, disertai aura gelap. Aura iblis. Kekuatan gelap. Apakah kau, iblis? Gulimo menebas dengan kedua pedangnya. Ketakutan dan mundur. Ia gemetar ketakutan. Pada saat itu, ia merasakan jiwanya terguncang oleh aura yang kuat. Pikirannya bergemuruh dan meraung. Seolah-olah jiwanya akan meledak. Zerg mereka sekarang bergantung pada iblis. Dan mereka tidak akan berani membunuh iblis manapun dengan mudah. Tapi mengapa iblis ini ada di sini? Terutama aura Qin Chen. Itu jelas manusia. Tetapi dalam sekejap, tiba-tiba memancarkan aura iblis. Apa yang sedang terjadi? Aku iblis. Aku datang ke sini untuk urusan penting. Mengapa kau tidak membiarkan Jenderal Wala Zergmu datang menemuiku? Teriak Qin Chen dingin. Perubahan mendadak ini membuat Gulimo tercengang. Para ahli Wala Zerg lainnya juga tercengang. Orang itu jelas-jelas manusia sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi seorang penguasa iblis? Membayangkan mereka benar-benar bertarung melawan seorang penguasa iblis sebelumnya tiba-tiba menggetarkan hati mereka. Ini, Tuan. Sang Jenderal ada di kam belakang. Izinkan saya melapor, kata Gulimo dengan gemetar. Wus, bagaimana dia bisa sampai di sini? Dan bagaimana dia bisa lari kembali? Seolah-olah dia sedang menyelamatkan diri. Ya Tuhan, dia baru saja menyerang Raja Iblis.
Berakhir sudah. Jika para iblis marah, bahkan sang jenderal pun tak mampu melindunginya. Qin Chen menyaksikan Gulimo menghilang bak hantu. Alisnya berkerut. Masalah. Jenderal Walazerkmu sangat arogan. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghadapinya. Setelah itu, Qin Chen terbang langsung ke kedalaman Walazerk. Sepanjang jalan, prajurit Walazerk yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ketakutan. Tak berani mendekati Qin Chen, apalagi mencoba menghentikannya. Di dalam perkemahan Walazerk, sang jenderal Walazerk, dengan tatapan dingin dan tangan sekeras sabit, tenggelam dalam pikirannya. Tindakannya membuat Tong Limo dan para Zerk terhormat lainnya gemetar ketakutan. Tak bisa berkata-kata. Semua orang tahu sang jenderal sedang dalam suasana hati yang buruk, dan tak seorang pun berani menyentuh alisnya. Tapi kemudian, boom, aura mengerikan turun. Tak lain adalah Gulimo yang baru saja pergi. Kepanikan menyelimuti wajahnya. Ia langsung menyerbu ke dalam perkemahan. Jenderal, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Teriak Gulimo dengan keringat dingin sambil bergegas masuk. Apa yang terjadi? Sang jenderal tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan suara dingin. Gulimo, bukankah kau pergi ke kamp luar untuk membunuh anak manusia itu? Di mana kepalanya? Jenderal, orang itu bukan manusia, melainkan Raja Iblis. Seru Gulimo ngeri. Apa katamu? Sang jenderal tiba-tiba berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Apakah orang-orang ini idiot? Pertama mereka bilang itu anak manusia. Lalu Raja Iblis. Dengan jarak yang begitu jauh antara manusia dan iblis, bagaimana mungkin mereka bisa salah? Gulimo. Bukankah kau gagal dalam misi sang jenderal dan membiarkan anak itu kabur? Jadi sekarang kau bicara omong kosong. Tong Limo mendengus dingin. Para raja serangga lainnya juga menoleh. Perbedaan antara manusia dan iblis begitu besar sehingga hampir mustahil untuk salah paham. Mereka semua percaya bahwa kata-kata Tong Limo sangat mungkin. Wajah Gulimo dipenuhi kepanikan saat ia berbicara dengan nada mendesak. Jenderal, pria itu, bukan, tuan itu, benar-benar ahli iblis. Aku tak akan pernah salah mengenali kekuatan gelap di dalam dirinya. Lagi pula, dia menuntutmu, Jenderal, untuk segera menemuinya. Petik 2. Beraninya kau, teriak Tong Limo dan para master serangga lainnya serempak. Gulimo, apa kau sudah gila? Bocah tak dikenal ini berani meminta jenderal untuk menemuinya. Dan kau begitu panik dan bingung. Menurutku, kau tak layak menjadi anggota klan serangga wala kami, teriak Tong Limo. Wajah Gulimo sedikit memucat, dan ia hendak menjelaskan. Tetapi sebelum ia sempat berbicara. Oh, siapa yang memanggilku bocah? Sebuah suara dingin terdengar. Dan kemudian, wus, sesosok dingin mengendap-endap langsung ke perkemahan inti klan serangga wala. Boom, ini adalah seorang pemuda manusia, dengan aura yang luar biasa. Saat ia masuk, aura mengerikan menyeruak darinya, dan aliran udara hitam membumbung tinggi, membawa aura gelap yang langsung menyelimuti seluruh perkemahan. Aura ini adalah kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan. Jenderal Zerkwala dan para ahli lainnya berubah warna. Tiba-tiba berdiri dan menatap pemuda bertampang manusia yang dengan gegabah memasuki perkemahan. Kau, apakah ini Jenderal Zerkwala? Qin Chen menatap pemimpin Zerkwala dengan mata dingin. Tatapan membunuh tersungging di bibirnya. Kau berani sekali, Tuan. Apa kau mengaku bersalah? Bab 3744 Namaku Mo Chen. Meskipun aura kultivasi Qin Chen tidak terlalu kuat, kekuatan gelap yang dipancarkannya membuat semua orang ketakutan. Tekanan yang luar biasa menembus lapisan kehampaan, mengirimkan gelombang ketakutan ke dalam hati bahkan Jenderal Walazerk. Rasa kehancuran total. Jenderal Walazerk itu terkejut. Ya, aku Jenderal Walazerk Qi Tianxiong. Siapa kau? Berani memasuki perkemahan Walazerkku. Kenapa kau tidak memperkenalkan diri? Ia tidak memberikan pengakuan, hanya menatap dingin ke arah Qin Chen. Aura surgawi meletus dari tubuhnya. Kekuatan luar biasa dari penguasa serangga ini bahkan mengejutkan Qin Chen. Kultivasi penguasa serangga ini sudah mendekati puncak penguasa manusia. Tak heran ia telah naik pangkat menjadi Jenderal Walazerk, memimpin sebuah wilayah. Melihat sekeliling, Qin Chen melihat 5 atau 6 penguasa Walazerk lainnya di dalam perkemahan. Masing-masing dipenuhi aura yang luar biasa.
Sebelumnya, ketika para Wala Zerg setengah langkah yang terhormat itu bersatu, mereka dapat melepaskan kekuatan yang mampu menjebak dan membunuh seorang yang terhormat. Jika para Wala Zerg yang terhormat ini bergabung, kekuatan yang dilepaskan niscaya akan melukainya, bahkan mengancam nyawanya. Namun, wajah Qin Chen tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Tatapannya justru semakin dingin saat ia menatap Jenderal Wala Zerg di hadapannya. Energi gelap yang terpancar darinya semakin dingin. Jenderal Wala Zerg, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Sepertinya kau, Wala Zerg, sudah tidak ingin bertahan hidup di alam semesta. Apa kau tidak takut dimusnahkan? Qin Chen mendengus dingin. Matanya sedingin es, dan aura gelap yang terpancar darinya mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Kau sangat arogan. Di dalam perkemahan, mata iblis Tongli berkilat. Ia bisa merasakan bahwa meskipun kekuatan gelap Qin Chen mengerikan, aura kultivasi sejatinya bahkan tidak setingkat yang mulia. Namun, ia berani mengamuk di perkemahan Wala Zerg mereka. Yang terpenting, meskipun Qin Chen memiliki kekuatan gelap, bagaimanapun orang melihatnya, ia tetaplah manusia, tanpa ada hubungan sama sekali dengan iblis. Iblis Guli. Apa yang kau lakukan? Apa asal-usulmu? Memiliki kekuatan gelap. Apa niatmu menyamar sebagai iblis? Iblis Tongli mencibir. Bahkan saat ini, ia masih berani menyerangnya. Kau mencari kematian. Qin Chen mengamuk. Tiba-tiba mengeluarkan raungan dingin. Boom! Api yang mengerikan tiba-tiba memancar dari tubuh Qin Chen. Saat api muncul di perkemahan, seluruh tempat bergemuruh dan meraung, seolah-olah akan langsung terbakar. Api yang memancarkan aura iblis yang mengerikan, langsung turun ke atas iblis Tongli. Api hitam, pekat, membawa malapetaka kehancuran, langsung menyelimuti iblis Tongli. Iblis Tongli meraung ketakutan. Kekuatan mengerikan dari penguasa serangga melonjak dari tubuhnya, mencoba memadamkan api iblis, tetapi sia-sia. Api iblis tak hanya membakar tubuhnya, tetapi juga menembus jiwanya, menggerogoti kekuatan spiritualnya. Inilah api nirvana yang mengerikan, yang terbentuk dari kondensasi semua api surgawi Qin Chen. Api ini memiliki karakteristik semua api, termasuk api neter bencana dan api entropi racun langit. Namun, yang ditunjukkan Qin Chen sekarang adalah versi halus dari api neter bencana. Api neter bencana ini dikabarkan sebagai api asal dari bencana tertinggi iblis. Ketika bencana tertinggi jatuh, api asal tersebut rusak parah dan padam. Meskipun api neter bencana ini hanya membawa sedikit aura bencana tertinggi, kekuatannya tetap luar biasa. Api iblis ini menggerogoti daging iblis Tongli dengan ganas. Iblis Tongli meraung panik di dalam perkemahan, berusaha memadamkan api, tetapi sama sekali tidak mampu. Ia hanya bisa menggunakan kekuatan penguasa serangganya untuk menangkis serangan api, menderita penderitaan yang tak tertahankan. Para penguasa serangga Wala yang tersisa di perkemahan dipenuhi keterkejutan dan amarah, melotot ke arah Qin Chen, tetapi tak satu pun berani menyerangnya. Ketakutan memenuhi mata mereka. Dua penguasa serangga, yang bersekutu dengan iblis Tongli, melangkah maju, melepaskan kekuatan penguasa mereka untuk membantu memadamkan api iblis. Namun, begitu tangan mereka menyentuh iblis Tongli, api iblis menyebar seperti wabah, langsung menyebar ke telapak tangan mereka dan bahkan membakar tubuh mereka. Hancurkan. Pada saat ini, Jenderal Serangga Wala, Qi Tianxiong, tiba-tiba berteriak dengan keras, dan kekuatan penguasa yang gelap dan dingin terpancar dari tubuhnya. Dengan suara mendesing, kekuatan penguasa yang gelap ini, yang dipenuhi dengan sedikit kegelapan, terus-menerus menekan api iblis Tongli dan anak buahnya, secara bertahap menekan mereka. Akhirnya, api iblis itu padam, tetapi para iblis Tongli terselubung kegelapan. Tampak sangat menyedihkan. Para iblis Tongli yang terluka paling parah pun terbakar abis. Jiwa mereka terluka. Jenderal Qi Tianxiong menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh, merasakan aura iblis yang mengerikan dari api iblis itu. Apa maksudmu, Tuan? Tanyanya dingin. Qin Chen tetap diam, di bawah tatapan orang banyak. Ia langsung berjalan ke bekas tempat duduk Qi Tianxiong di tengah perkemahan dan duduk. Apa maksudmu? Orang ini berbicara dengan arogan dan menghinaku. Aku hanya menghukumnya sedikit. Jika aku tidak menganggapnya masih berguna, aku pasti sudah membunuhnya.
Para penguasa serangga lainnya menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Temanku, Qi Tianxiong menyipitkan matanya, melihat kesombongan Qin Chen. Ia semakin takut untuk bergerak. Ia berbicara dengan suara tegas. Siapakah Anda, Tuan? Dan mengapa Anda datang ke klan serangga wala kami? Anda pantas mendapatkan penjelasan. Ia sangat marah, tetapi tidak berani berbicara. Sikap Qin Chen sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin manusia biasa berani menerobos masuk seperti ini? Duduk bersila di kursi utama di perkemahan. Qin Chen berkata dengan tenang. Kau tak perlu tahu asal-usulku. Dan aku tak berhak mengungkapkan namaku. Kau bisa memanggilku Mo Chen. Yang perlu kau tahu. Aku anggota inti klan iblis. Aku datang ke sini untuk melakukan tugas penting untukmu. Mo Chen. Ia mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya di antara klan iblis. Apakah klan iblis punya tokoh sehebat itu? Dan anggota inti siapa? Wala Zerg. Bagaimanapun juga, adalah ras Zerg yang tangguh. Bagaimana mungkin mereka menyerah padanya hanya karena satu kata? Ia langsung berkata dengan dingin. Yang mulia, hanya dengan satu kalimat. Mengharapkan Wala Zerg mematuhi perintahmu. Konyol sekali. Setidaknya kau harus memberitahuku dari klan iblis mana kau berasal. Klan iblis memiliki ribuan ras. Dari yang berpangkat rendah hingga yang berpangkat tinggi. Orang ini hanya menunjukkan sedikit kekuatan gelap. Siapa yang tahu dia berasal dari klan iblis yang mana? Bahkan jika kita mencoba mencari tahu informasinya, kita mungkin tidak akan bisa mengetahuinya. Kau ingin tahu asal-usulku? Qin Chen tersenyum dingin. Matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Dalam benaknya, sebuah jalan iblis tak terlihat melonjak. Itu adalah jalan iblis abisal. Bab 3745 Tuan Tutian. Qin Chen telah menggunakan teknik jiwa surgawi terlarang untuk membelah jiwanya menjadi dua, berubah menjadi Qin Mo. Qin Mo adalah pewaris sejati Dao Iblis Abisal. Namun, jati diri Qin Chen secara alami akrab dengan Dao tersebut, dan ia langsung mengaktifkannya. Tiba-tiba, kekuatan iblis yang mengerikan merasuki seluruh perkemahan. Ini, wajah Qi Tianxiong tiba-tiba berubah. Kekuatan iblis abisal, mungkinkah kau? Qi Tianxiong ketakutan dan kehilangan suaranya. Meskipun aura iblis yang terpancar dari Qin Chen sangat samar, esensinya sangat murni. Terlebih lagi, itu adalah Dao dari klan iblis abisal, klan kerajaan para iblis. Qi Tianxiong langsung ketakutan. Mungkinkah manusia di hadapannya ini adalah penguasa klan iblis abisal? Itu tidak mungkin. Tetapi jika orang ini berasal dari klan iblis abisal, mengapa ia tidak bisa merasakan energi iblis di dalam dirinya? Padahal ia jelas-jelas hanyalah manusia. Saat ini, Qi Tianxiong benar-benar panik. Klan iblis abisal terlalu kuat. Mereka adalah ras penguasa klan iblis. Keluarga kerajaan sejati. Di seluruh klan iblis. Mereka dihormati oleh semua orang. Belum lagi Wala Zerg. Bahkan klan iblis lain yang mereka tunduki pun tunduk di hadapan iblis abisal. Tak berani melawan. Meskipun klan Zerg kuat, kekuatan gabungan seluruh klan Zerg tak lebih dari klan iblis biasa berpangkat tinggi dalam klan iblis. Terlebih lagi, itu hanyalah keluarga kerajaan Zerg. Wala Zerg hanyalah klan biasa dalam klan Zerg. Beraninya mereka menyinggung klan iblis abisal. Apakah kau punya pertanyaan lagi? Tanya Qin Chen dingin. Tatapannya memancarkan superioritas saat ia memandang Ton Sky. Meskipun nadanya tenang, arogansi dan penghinaan dalam kata-katanya membuat marah para Wala Zerg terhormat lainnya. Jenderal Ton Sky berada dalam kekacauan. Pertama, aura yang dipancarkan Qin Chen memang sangat mirip dengan aura klan iblis abisal. Namun, mengingat statusnya, ia belum pernah bertemu siapapun dari klan iblis abisal. Juga tidak mengenal petinggi mereka. Jadi wajar saja ia tidak bisa membedakan kebenaran dari klaim Qin Chen. Pihak lain ini jelas datang untuk meminta Wala Zerg-nya melayaninya. Jika mereka benar-benar anggota klan iblis abisal, tidak masalah. Tetapi jika tidak, masa depan klan Wala Zerg-nya akan hancur. Untuk sesaat, ia ragu. Ini adalah kesempatan. Tetapi juga bahaya. Ditipu tidak masalah. Tetapi jika itu memengaruhi masa depan rasnya, ia tentu tidak bisa memikul tanggung jawab. Lagi pula, klan iblis telah menyusupkan banyak mata-mata dan agen di antara umat manusia. Dan umat manusia tentu saja melakukan hal yang sama,
menyebabkan kerugian yang sangat besar. Pada levelnya, tentu saja mereka tidak akan mempercayai semua yang dikatakan Qin Chen. Seorang ahli Zerg yang telah mencapai levelnya tidak akan semudah itu ditipu. Tuan, mata Qi Tianxiong berputar, dan ia punya ide di benaknya. Ia berkata dengan hormat, Tuan, status Anda luar biasa, dan tentu saja kami tidak berani mempertanyakannya. Namun, jika Anda memiliki kebutuhan materi atau lainnya, kami dapat memenuhinya. Tetapi jika Anda ingin memimpin Wala Zerg saya khawatir. Tuan, Anda juga tahu bahwa Wala Zerg saya kini telah menyerah kepada klan Iblis Maut. Meskipun klan Iblis Maut juga mematuhi perintah klan Iblis Abis Anda, jika Anda tidak memiliki token untuk membuktikan identitas Anda, atau token yang cukup untuk menghabisi saya khawatir. Medan perang semua ras sangat banyak, dan antar ras saling terkait. Jika berbagai ras ingin bersatu dan bergerak, tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan beberapa kata. Sebaliknya, dibutuhkan token klan iblis yang bersatu. Qi Tianxiong tentu saja ingin Qin Chen mengeluarkan token itu. Token. Ya, kau tahu betapa pentingnya misiku. Berapa banyak energi dan usaha yang telah kucurahkan untuk menyembunyikan identitasku. Bagaimana mungkin aku membawa sesuatu yang sejelas token di tubuhku? Kata Qin Chen dingin, mendesis. Mungkinkah pria ini mata-mata dari klan iblis abis yang telah menyusup ke jajaran atas umat manusia? Qi Tianxiong terkejut. Belum lagi, jika Qin Chen tidak berinisiatif mengungkap jalan iblis abis, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa Qin Chen adalah penguasa klan iblis abis. Bagaimanapun kau melihatnya, pemuda di depannya adalah manusia. Tuan, kalau begitu aku akan. Qi Tianxiong ragu-ragu. Keringat bercucuran di dahinya. Qin Chen mengerutkan kening. Awalnya dia ingin menggunakan jalan iblis abis dan kekuatan kegelapan untuk mengendalikan Wala Zerg secara langsung. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hierarki klan iblis ini begitu ketat sehingga bahkan jika dia mengungkap jalan iblis abis, pihak lain tidak akan mematuhi perintah dan akan membutuhkan token. Anda mengatakan bahwa klan Wala Zerg Anda telah membelot ke klan iblis kematian. Mata Qin Chen berputar dan ia mendapatkan ide ini. Tepat. Lalu, pernahkah Anda mendengar tentang Tumoyu, putra suci klan iblis kematian? Putra suci Tumoyu. Qi Tianxiong terkejut. Ia bertukar pandang dengan para penguasa serangga agung lainnya, hanya untuk melihat mereka semua menggelengkan kepala. Tuan, yang sedang kami hubungi dengan klan iblis kematian adalah Tuan Tutian. Dia adalah seorang yang mulia setengah langkah dari klan iblis kematian. Mungkin dia kenal Tuan Tumoyu yang Anda sebutkan. Qi Tianxiong buru-buru berkata, kami bisa menghubungi Anda, Tuan. Qin Chen. Yang mulia setengah langkah. Tutian. Terdiam. Klan serangga Wala berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lagi pula, Qi Tianxiong adalah seorang master yang hampir mencapai puncak alam yang mulia manusia. Dan ada 5 atau 6 penguasa serangga di seluruh perkemahan. Namun, klan iblis kematian hanya menghubungi seorang yang mulia setengah langkah. Hanya seorang venerabel setengah langkah biasa. Bagaimana mungkin dia tahu rahasiaku? Rahasiaku hampir tak diketahui siapapun. Apalagi venerabel setengah langkah seperti dia. Bahkan di antara seluruh petinggi klan iblis kematian. Qin Chen mendengus. Tatapannya merendahkan dan menghina. Itu saja, hubungi orang ini dan mintalah informasi tentang Tumoyu. Keberadaan Tumoyu di masa lalu bisa diverifikasi, kata Qin Chen tenang. Sekalipun dia tidak bisa mengendalikan Wala Zerg, mendapatkan kabar tentang Tumoyu dan kelompoknya akan sangat penting bagi Qin Chen. Sejak Qin Mo memimpin Tumoyu, Ling Yuan, dan yang lainnya melalui jalur klan iblis bulan menuju klan iblis, tak ada kabar. Bertahun-tahun telah berlalu, dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi pada mereka. Baik, Tuan. Qi Tianxiong menghela napas lega ketika Qin Chen berkata dia bisa menghubungi Tuan Tutian. Kalau tidak, dia pasti curiga asal-usul Qin Chen direkayasa. Gulimo, bawa susunan komunikasi ke klan iblis kematian. Ya, jawab Gulimo. Beberapa ahli Wala segera tiba, menggali sebuah cakram susunan yang rumit dan menempatkannya di tengah perkemahan. Cakram itu, yang panjang dan lebarnya hampir 3 meter, menampilkan pola-pola yang rumit dan mendalam. Jelas merupakan alat komunikasi tingkat tinggi. Ingat,
Saat berkomunikasi dengan Tu Tian, tanyakan langsung kabar tentang Tu Moyu. Sedangkan aku, jangan bicara untuk sementara waktu. Karena keberadaanku adalah rahasia dan tidak boleh mudah dibocorkan. Bahkan orang-orang dari klan iblis mati pun tidak boleh mengetahuinya. Kalau tidak, begitu bocor, kau akan dihukum. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena kecelakaan kali ini, aku tidak akan berani menghubungimu. Kata Qin Chen ringan. Bab 3746 Anak Iblis. Ya. Qi Tianxiong terkejut. Bahkan klan iblis maut pun tak mungkin tahu rahasianya. Jika orang ini benar-benar anggota klan iblis jurang, seberapa mengerikankah misi yang akan diembannya? Tanda tanya. Tentu saja. Klan iblis maut adalah klan iblis tingkat tinggi. Kedua setelah klan iblis jurang. Di samping klan iblis roh dan klan iblis suci. Orang ini entah sengaja mencoba menjadi misterius. Atau ia pasti memiliki identitas yang luar biasa. Darah dingin Qi Tianxiong mulai mendidih. Setelah selesai berbicara, ia langsung melepaskan aura mengerikan setingkat penguasa serangga, meresap ke dalam cakram susunan. Seluruh cakram tiba-tiba bersinar terang, dan gelombang tak terlihat langsung terpancar dari atas cakram. Mohon tunggu sebentar, Yang Mulia. Tuan Tu Tian mungkin sedang sibuk. Saya yakin Anda akan segera mendapat kabar. Meskipun Qin Chen belum memastikan identitasnya, Qi Tianxiong sudah menghormatinya. Tak berani menentangnya sedikit pun. Setelah beberapa tarikan napas, susunan itu tiba-tiba berkedip. Dan sebuah suara dingin terdengar. Qi Tianxiong, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu bahwa susunan komunikasi di medan perang tidak boleh digunakan sembarangan? Jika seorang pemurni senjata manusia menangkap informasi ini, wala zerkmu akan hancur. Tetapi jika mereka menghitung lokasiku di alam iblis, siapa yang akan bertanggung jawab? Kau wala zerk. Suaranya dingin, penuh dominasi dan teguran keras. Jelas tidak menganggap serius Qi Tianxiong. Tuan, ada sesuatu yang harus kulaporkan. Gumam Qi Tianxiong. Keringat menetes dari dahinya. Aku sudah mendengar apa yang sedang direncanakan wala zerkmu. Kau menang. Menyergap klan serigala perang di pegunungan Myriad Demons. Pada akhirnya, kau bahkan tidak bisa menangkap satu pun venerable dari pegunungan Myriad Demons. Sebaliknya, Black Gold Zerg di bawah rival lamaku memusnahkan pasukan besar druid. Kau telah benar-benar mempermalukanku. Kata venerable setengah langkah Tu Tian dengan dingin. Tu Tian, yang mampu memimpin pasukan besar wala zerg, meskipun hanya seorang half-step venerable, adalah tokoh kunci dalam Death Demon Clan, seorang murid dari garis keturunan salah satu tokoh paling kuat di klan tersebut. Mengingat statusnya, terobosan ke Venerable Realm di masa depan tidak akan menjadi masalah. Namun, hal terpenting baginya adalah memasuki wilayah inti Death Demon Clan untuk pembaptisan. Dengan demikian mencapai Venerable Realm. Hanya dengan begitu bakat Death Demon Clan-nya dapat diaktifkan sepenuhnya. Untuk mencapai ini, ia harus mencapai eksploitasi militer yang cukup di medan perang semua ras. Namun, wala zerg di bawah komandonya jauh dari setara. Sumber kemarahan yang mendalam. Meskipun sudah menjadi kebiasaan bagi Death Demon Clan untuk tidak bergantung pada kekuatan eksternal untuk membuktikan diri, pemikiran tentang Black Gold Zerg di bawah komando musuh bebuyutannya, bagaimanapun, membuatnya marah. Qi Tianxiong tak berani berkata apa-apa lagi, dan buru-buru berkata, Tuan Tu Tian, saya punya urusan dengan Santo Tumoyu yang mulia. Saya ingin tahu apakah Tuan Tu Tian mengenal Tuan Tumoyu. Tumoyu, maksud Anda yang mulia Tumoyu. Ada apa Anda ingin bertemu dengannya? Tu Tian, yang sebelumnya bersuara dingin tiba-tiba berubah dingin dan tegas. Nadanya terasa berfluktuasi. Qi Tianxiong juga terkejut mendengar suara itu. Saya hanya ingin bertanya tentang orang ini. Ada seorang guru iblis di sini yang sedang mencari Tuan Tumoyu. Jadi saya di sini. Siapa? Guru, Tu Tian berkata dengan suara rendah. Saya Mo Chen. Jika Anda mengenal Tumoyu, mintalah dia untuk datang dan berbicara dengan saya. Kata Qin Chen dingin. Qin Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar mengenal Tumoyu. Jika demikian, dia benar-benar bisa memanfaatkan ini untuk mengetahui situasi Tumoyu dan anak buahnya. Mo Chen, belum pernah mendengar tentangmu. Siapakah kau?
Dan apa kualifikasimu untuk mencari Yang Mulia Tomoyu? Yang Mulia sekarang adalah anak iblis dari klan iblis kematianku. Bagaimana mungkin kau hanya meminta informasi? Kata pihak lain dengan suara berat. Dengan nada ragu. Qin Chen langsung terkejut. Ia tidak pernah menyangka Tomoyu akan menjadi anak iblis dari klan iblis kematian. Klan iblis memiliki banyak putra suci. Misalnya, Tutian. Jika ia berasal dari garis keturunan klan iblis kematian yang kuat, ia mungkin sudah menjadi putra suci saat itu. Tetapi anak iblis berbeda. Ini hampir mewakili status pewaris klan iblis kematian. Secara umum, jumlah anak iblis dalam sebuah klan iblis tidak pernah terlalu banyak. Mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka bersaing untuk menentukan pewaris klan di masa depan. Bahkan jika mereka akhirnya gagal dalam kompetisi, mereka hampir pasti akan menjadi anggota klan iblis tingkat tinggi. Namun, seperti yang diketahui Qin Chen, di klan iblis papan atas seperti klan iblis kematian, menjadi anak iblis membutuhkan seorang raja iblis. Mungkinkah Tomoyu sudah menjadi raja iblis? Wajah Qin Chen tiba-tiba berubah aneh. Ketika Tomoyu dan rekan-rekannya awalnya berkelana ke alam iblis, kultivasi mereka bahkan tidak setinggi dirinya. Mungkinkah mereka telah melampauinya dalam waktu sesingkat itu? Qin Chen merenungkan hal ini, tetapi berkata dengan dingin, "Kau tak bisa mengatakan apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Katakan saja namaku. Aku yakin dia akan tahu identitasku begitu mendengarnya. Lalu, suruh dia menghubungiku. Selebihnya, aku khawatir kau tak sanggup." Di balik susunan komunikasi, Tutian ragu-ragu. Tuan Tutian. Tuan ini berstatus luar biasa. Jika memungkinkan, kau bisa memberitahu Tuan Tomoyu dan mungkin kita akan tahu hasilnya. Tambah Citian Xiong hati-hati. Seorang tuan dengan status luar biasa. Di alam iblis, hati Tutian bergetar. Ini jelas merupakan petunjuk yang disengaja dari Citian Xiong. Mungkinkah seseorang yang di hadapannya bahkan bisa disebut luar biasa, mungkin berasal dari klan itu? Baiklah. Tunggu sebentar, aku akan pergi menemui Yang Mulia Tomoyu dan akan segera menyampaikan kabar. Setelah Tutian selesai berbicara, susunan komunikasi meredup, tampaknya menuju ke Tomoyu. Perkemahan Zerkwala terdiam, selain Qin Chen, yang duduk dengan tenang di ujung singgasana. Para Zerklord lainnya gemetar ketakutan. Mereka juga tahu bahwa putra suci Tomoyu, yang dicari Qin Chen, bahkan telah dipanggil sebagai Yang Mulia oleh Tuan Tutian. Dia pasti sosok yang benar-benar luar biasa di dalam klan iblis kematian. Pastinya bahkan melampaui Tuan Tutian. Wajah Tong Limo, yang sudah hitam karena panas, semakin gelap saat ia mengingat kata-kata Qin Chen. Sementara itu, di dalam alam iblis, terbentang daratan hitam yang tandus. Di tengahnya, sebuah gunung hitam yang menjulang tinggi menjulang ke langit. Gunung hitam ini menjulang hingga ketinggian yang tak diketahui. Menjulang tinggi ke langit, menembus langit hitam yang berkabut. Ujungnya membentang sejauh mata memandang. Di sekelilingnya, bumi hitam pekat, menjulang di atasnya. Puncak-puncaknya kuno dan tandus. Nuansa tandus purba merasuki udara, bagai kuburan yang putus asa. Di sekeliling gunung hitam yang menjulang tinggi itu, puncak-puncak lainnya bergelombang, bergulung-gulung bagai naga yang berkelok-kelok. Di dalam puncak-puncak ini, aura iblis yang mengerikan terpancar. Jelas, setiap puncak menampung pusat kekuatan iblis yang tangguh. Inilah inti dari klan iblis kematian. Kilatan cahaya hitam tiba-tiba menyapu salah satu puncak. Di puncak itu berdiri sebuah istana hitam pekat, megah dan megah. Bab 3747 Tomoyu yang bersemangat. Cahaya hitam mencapai bagian depan istana dan dengan cepat turun. Ia adalah seorang pria parubaya dari klan iblis kematian, diselimuti energi iblis. Tatapannya dingin dan menyeramkan, memancarkan aura hormat yang samar. "Siapa kau? Berani masuk tanpa izin ke istana Yang Mulia Tomoyu?" Di gerbang istana, dua prajurit klan iblis kematian di puncak level Saint Lord langsung berteriak. Tetapi ketika melihat pria parubaya di depan mereka, nada suara mereka langsung berubah menjadi jauh lebih hormat. "Saya Tuan Tutian. Tuan Tutian, apakah ada hal penting yang Anda butuhkan dari Yang Mulia Tomoyu?" Tutian mengangguk. "Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Yang Mulia Tomoyu. Mohon beritahu saya."
Tidak masalah. Tuan Tutian, silakan masuk. Dua penjaga dengan cepat membawa Tutian ke dalam istana. Salah satu penjaga segera melapor. Sesaat kemudian, penjaga yang melapor kembali dan berkata, Yang Mulia Tumoyu, mohon biarkan Tuan Tutian masuk. Tian, dipimpin oleh pengawalnya, segera tiba di kedalaman istana. Di istana yang tak berujung, arus udara hitam melonjak, dan di tengah kegelapan yang tak berujung, sesosok duduk bersila di kolam sihir hitam pekat. Aura mengerikan dari iblis kematian melonjak keluar, berlama-lama di sekitar sosok itu. Bas, iblis hitam itu membuka matanya, memancarkan cahaya tajam. Jika Qin Chen ada di sini saat ini, dia pasti bisa mengenali bahwa orang ini adalah Tumoyu, putra suci klan iblis kematian yang telah diperbudak olehnya. Pada saat ini, Tumoyu dikelilingi oleh jalan iblis kematian yang mengerikan. Dia menatap Tutian dan berkata dengan ringan, Tutian, ku dengar kau ingin bertemu denganku. Tutian memandang kolam sihir tempat Tumoyu berada dengan iri, dan berkata, Yang Mulia Tumoyu, saya datang ke sini hari ini untuk bertanya kepada Yang Mulia, Jenderal Wala saya, Qi Tianxiong, yang berada di medan perang semua ras, pernah menghubungi saya dan mengatakan bahwa ada penguasa klan iblis yang memiliki hubungan lama denganmu dan ingin menanyakan kabarmu. Petik 2. Tuanku klan iblis. Mata Tumoyu berkilat. Aku belum pernah ke medan perang semua ras. Juga belum pernah mendengar tentang Wala Zerg di bawah komandomu. Bagaimana mungkin seseorang menghubungiku melalui Wala Zerg? Siapa identitas orang ini? Tutian berkata. Aku tidak tahu identitas orang ini. Tapi dia. Boom! Sebelum Tutian sempat menyelesaikan kata-katanya, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Tumoyu. Dan dalam sekejap itu seperti lautan luas, menekan Tutian. Kau bahkan tidak tahu identitasnya. Tutian, apa kau di sini untuk menggodaku? Tumoyu berkata dengan dingin. Aku belum pernah ke medan perang 10.000 ras. Jadi bagaimana mungkin aku mengenal seseorang dari medan perang 10.000 ras? Di bawah momentum Tumoyu, Tutian tiba-tiba seperti perahu kecil di tengah angin kencang, dan diam-diam merasa ngeri di dalam hatinya. Tak heran Tumoyu ini bisa menjadi anak iblis. Dari segi bakat dan kekuatan asli klan iblis mati, Tumoyu memang jauh lebih mengerikan daripada dirinya. Wajahnya berubah, dan dia berkata dengan cemas, awalnya kupikir begitu. Tapi orang ini bersikeras menghubungimu. Kupikir. Saat Tutian berbicara, kilatan tajam tiba-tiba melintas di matanya. Dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu, orang itu yang bicara omong kosong. Benar. Yang Mulia Tumoyu, Anda belum pernah ke medan perang 10.000 ras. Jadi bagaimana Anda bisa mengenal seseorang dari medan perang 10.000 ras? Saya akan segera memberitahu Wala Zerg di bawah komando saya untuk menangkap orang yang mengaku sebagai Mo Chen dan menginterogasinya tentang kata-kata dan tindakannya. Petik 2. Apa katamu? Tutian baru saja selesai berbicara. Dan dengan suara keras, dia melihat Tumoyu, yang duduk bersila di sana, tiba-tiba bergegas keluar dari kolam sihir. Energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh telanjangnya saat dia bergegas keluar, dan segera berubah menjadi seperangkat baju besi yang gelap dan ganas, seperti dewa iblis. Tubuh Tumoyu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan mendarat di hadapan Tutian. Wajahnya dipenuhi kesungguhan. Ia berkata dengan suara berat, Apa? Apa katamu? Apa yang dia katakan? Tian terkejut dan berkata, orang ini menyebut dirinya Mo Chen. Hati Tumoyu berdebar kencang. Mo Chen. Bukankah ini sebutan lain untuk sang guru? Sebelum mereka berangkat ke alam iblis, sang guru telah berkata bahwa kemungkinan besar ia akan menjelajah ke alam iblis di masa depan. Tetapi sang guru sudah memiliki tubuh iblis bernama Qin Mo. Ia kemudian akan menjelajah ke alam iblis dengan nama samaran Mo Chen. Ia tak pernah menyangka akan mendengar nama itu di sini. Medan Perang Myriad Ratches. Mengapa sang guru pergi ke medan perang Myriad Ratches? Hati Tumoyu dipenuhi kebingungan yang tak berujung. Memikirkan hal ini, secercah kegembiraan melintas di wajahnya. Ia berkata dengan suara berat, Wala Zerg. Ras macam apa Wala Zerg itu? Dan di mana mereka di medan perang Myriad Ratches? Cepat bawa aku ke sana. Kata Tumoyu cepat. Raut wajahnya dipenuhi rasa tidak sabar.
Ini pertama kalinya Tutian melihat Tumoyu yang biasanya tenang dalam keadaan seperti itu. Ia berkata, "Yang mulia Tumoyu, medan perang Myriad Raches sangat jauh dari alam iblis kita. Dan perkemahan Walazer terletak di tepi medan perang. Jika Anda ingin pergi ke medan perang Myriad Raches, Anda harus mendapatkan persetujuan dari petinggi klan Anda. Dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Walazer berkomunikasi dengan saya melalui susunan komunikasi. Susunan komunikasi. Oh, susunan komunikasi. Kalau begitu cepat bawa aku ke sana," kata Tomoyu dengan suara berat. Setelah kembali tenang, "Saya sudah membawa susunan komunikasinya." Tu Tianlian mengeluarkan sebuah cakram susunan yang rumit dan menjalin kontak langsung di dalam istana Tomoyu. Pada saat ini, di istana Walazer di medan perang Myriad Raches, susunan komunikasi yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Qin Chen, Qi Tianxiong, dan para Zerg Lord lainnya akhirnya berkedip sekali lagi. Tanpa menunggu lawan bicaranya berbicara, Qi Tianxiong dengan gugup bertanya, "Tuan Tu Tian, apakah Anda sudah bertanya kepada Yang Mulia Tomoyu?" "Siapa Anda? Minggir. Apakah Tuan Mo Chen bersama Anda?" "Tuan Mo Chen. Saya Tomoyu." Sebuah suara gembira terdengar dari susunan komunikasi. Di istana Tomoyu, Tu Tian tiba-tiba terkejut. "Tuan Mo Chen." Yang Mulia Tomoyu ternyata memanggil Mo Chen, "Tuan." Siapakah orang ini? Tu Tian merasakan napasnya memburu. Tu Tianlian berkata kepada Qi Tianxiong di sisi lain susunan komunikasi. "Qi Tianxiong, ini Pangeran Iblis Tomoyu dari klan Iblis Kematian kita. Datang dan temui Yang Mulia." Tubuh Qi Tianxiong bergetar. Dan ia berkata, "Qi Tianxiong dari Walazer. Bertemu Yang Mulia Tomoyu." Tomoyu mendengus dan berkata, "Walazer adalah salah satu dari banyak Zerg yang membelot ke klan Iblis Kematian kita. Aku tahu. Ku dengar Tuan Mo Chen bersama Anda. Di mana dia?" Qin Chen mendengar suara Tomoyu di aula. Dan hatinya cukup gembira. Ia sudah bertahun-tahun tidak bertemu orang ini. Ia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Qin Mo, Ling Yuan, dan yang lainnya awalnya pergi bersama. Tetapi sekarang tampaknya mereka tidak bersama. Tomoyu seharusnya pergi ke wilayah klan-klan Iblis Kematian. Sepertinya ia baik-baik saja di klan Iblis Kematian. Bab 3748 mengendalikan suku Wala. Ekspresi Qin Chen tetap tenang. Ia berdiri dan berkata dengan tenang, "Tomoyu, sepertinya kau menikmati waktumu di klan Iblis Kematian dan belum melupakanku." "Tuan Mo Chen, aku sangat merindukanmu setelah sekian lama tidak bertemu denganmu. Mengapa kau pergi ke medan perang klan Segudang? Tolong, kirimkan aku pesan. Adakah yang kau butuhkan?" tanya Tomoyu bersemangat. Tomoyu tahu ia tidak bisa bicara terlalu banyak di dalam susunan komunikasi. Tetapi Qin Chen sebenarnya telah menggunakan susunan komunikasi Walazer untuk menghubunginya melalui Tutian. Pasti ada alasannya. Qin Chen melirik Qi Tianxiong dan langsung berkata, "Seperti yang kau tahu, aku sedang menjalankan misi besar yang menyangkut masa depan klan iblisku. Baru-baru ini aku mengalami masalah di medan perang klan Segudang. Tanpa diduga, para Zerg Wala di sini bersikap sangat tidak sopan dan curiga terhadap identitasku. Ku dengar Zerg Wala ini telah membelot ke klan Iblis Kematianmu. Jadi aku meminta mereka menghubungimu. Untungnya, akhirnya aku bisa menghubungimu. Berani. Lancang. Sungguh melanggar hukum. Ras Zerg mana yang berani bersikap begitu kasar padamu, Tuan?" Suara geram Tomoyu tiba-tiba terdengar dari susunan komunikasi. "Zerg Wala. Kan? Seharusnya bukan keluarga kerajaan Zerg. Kan? Apakah ini niat walamu atau niat keluarga kerajaan Zergmu? Status Tuan Mo Chen ini luar biasa. Bagaimana mungkin kau mengabaikannya? Kau berasal dari keluarga kerajaan Zerg yang mana?" Tanda tanya. "Apa kau tidak takut garis keturunanmu akan dimusnahkan?" Keringat dingin langsung mengucur di dahi Qi Tianxiong. Meskipun ras Wala Zerg-nya juga berasal dari keluarga kerajaan Zerg tertentu, kini di medan perang ini, mereka lebih berafiliasi dengan klan Iblis Kematian, mematuhi perintah Tuan Tutian dari klan Iblis Kematian. Dan kini, Tuan Tomoyu, yang jelas memiliki status lebih tinggi di klan Iblis Kematian, begitu menghormati Tuan Mo Chen di hadapannya. Jenderal Qi Tianxiong langsung panik. Yang Mulia Tomoyu dari klan Iblis Kematian sudah cukup untuk membuat Wala Zerg-nya ketakutan.
Betapa mengerikannya menahan tuan yang disebutkan Yang Mulia Tomoyu. Salah paham. Ini semua salah paham, kata Chi Tianxiong. Tomoyu mendengus dingin. Aku tidak peduli apakah ini salah paham atau bukan. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa identitas Master Mochen ini luar biasa. Dia telah bersembunyi di antara berbagai klan, menjalankan misi khusus. Bahkan banyak anggota tingkat tinggi klan iblis kematianku tidak menyadari identitasnya. Kalau tidak salah, penampilan master ini saat ini jelas bukan dari klan iblisku. Kalau tidak, kenapa dia bicara omong kosong begitu denganmu? Chi Tianxiong terkejut, bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa Qin Chen adalah anggota klan iblis. Kemampuan penyembunyian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dideteksi oleh Yang Mulia Bumi atau bahkan Yang Mulia Langit dari klan manusia secara sekilas. Mungkinkah master ini benar-benar rahasia yang disembunyikan oleh level tertinggi klan iblis di antara klan manusia? Ini jelas merupakan rahasia besar dan misi besar untuk menumbangkan klan manusia. Memikirkan hal ini, napas Chi Tianxiong tiba-tiba menjadi cepat. Dia merasa telah menemukan rahasia yang menantang surga. Meskipun beberapa ras di klan iblis, seperti klan iblis suci, sangat pandai bersembunyi, selalu ada petunjuk. Namun, manusia di depannya ini tampak seperti manusia murni. Bahkan aura jiwanya sama dengan manusia. Pastilah dia adalah level tertinggi klan iblis yang telah menghabiskan banyak biaya untuk berhasil menciptakannya. Status orang ini di klan iblis sungguh luar biasa. Merasa telah menyinggung iblis sekuat itu, Chi Tianxiong tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa gelisah. Baiklah, Tomoyu. Karena ini salah paham. Jelaskan saja. Qin Chen berkata dengan ringan. Aku punya beberapa masalah di medan perang 10.000 ras kali ini. Aku perlu meminjam wala zerkmu. Bisakah kau membantuku? Karena Anda sudah bicara. Tuan, tidak ada masalah. Lanjut Tomoyu. Saya ingin tahu masalah apa yang Anda hadapi. Tuan, wala zerk tampaknya hanyalah manusia biasa di bawah klan iblis kematian saya. Tidak mampu berbuat banyak. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelesaikannya. Tuan, jika tidak, saya akan mencoba mengerahkan lebih banyak pasukan untuk melayani Anda. Petik 2. Tidak perlu, ini masalah kecil. Wala zerk seharusnya bisa menyelesaikannya. Masalah ini sangat rahasia. Dan saya harap Anda bisa merahasiakannya. Tidak perlu dibagikan kepada terlalu banyak orang. Kata Qin Chen dengan tenang. Bagus, Chi Tianxiong. Apa kau mendengarku? Kata Tomoyu dingin. Tuan Tu Tian ini. Chi Tianxiong ragu-ragu. Lagi pula, atasan langsungnya adalah Tu Tian, bukan Tomoyu. Chi Tianxiong. Apa kau sudah gila? Yang Mulia Tomoyu adalah anak iblis dari klan iblis mautku. Kata-katanya adalah hukum. Melayani Yang Mulia Tomoyu adalah berkah yang telah kau peroleh selama 3 kehidupan untuk dipupuk. Mengapa kau tidak berterima kasih padanya? Tanya Tu Tian dengan marah. Ia benar-benar geram. Wala zerk ini membuatnya marah. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Melayani seseorang yang Yang Mulia Tomoyu panggil Tuan, sungguh kesempatan emas. Namun mereka ragu-ragu, bahkan melewatinya. Apa mereka bodoh? Pada titik ini, Tu Tian sudah tahu bahwa Mo Chen, yang berada di kubu Wala zerk, jelas merupakan anggota klan iblis jurang, dan tentu saja anggota berpangkat tinggi. Kalau tidak, mengingat status Yang Mulia Tomoyu, ia tidak akan begitu hormat. Bahkan iblis berpangkat tertinggi seperti klan iblis suci, klan iblis roh, dan klan iblis langit hanyalah setara dengan klan iblis maut. Hanya mereka dari klan iblis abis yang boleh disapa Tuan oleh Yang Mulia Tomoyu. Dan baru setelah itu mereka harus menjadi tokoh penting dalam klan. Lagi pula, Yang Mulia Tomoyu adalah putra iblis dari klan iblis kematian. Beliau tentu tidak akan memandang rendah iblis abis biasa. Baik, kata Chi Tianxiong hormat. Lalu menatap Qin Chen dan langsung berlutut. Wala zerk, salam untuk Tuan Mo Chen. Baik sekali, Qin Chen mengangguk. Qin Chen kemudian bertukar beberapa patah kata dengan Tomoyu. Meskipun karena kehadiran orang lain, mereka tidak bisa bicara banyak. Namun, menerima kabar dari Tomoyu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Tak lama kemudian, jalur komunikasi ditutup. Jika komunikasi tertunda terlalu lama, komunikasi tersebut dapat terekam oleh seorang pemurni senjata manusia, yang dapat menyebabkan kecelakaan. Baiklah,
Mulai sekarang, kalian akan mematuhi perintahku. Kalian tidak boleh mengungkapkan identitasku kepada siapapun. Atau kalian, Walazerk, tidak akan mampu memikul tanggung jawab ini. Qin Chen menatap Qi Tianxiong dan para penguasa serangga lainnya. Mendesah dalam hati karena akhirnya berhasil mendapatkan kesetiaan Walazerk. Ya, aku mengerti. Aku ingin tahu apa yang Lord Mo Chen inginkan dari kita. Kata Qi Tianxiong dengan hormat. Gulimo, Tong Limo, dan para penguasa serangga lainnya juga berlutut dengan hormat, menunggu perintah mereka. Aku datang ke sini karena seorang manusia terhormat sedang mengejarku. Kata Qin Chen, Qi Tianxiong dan para manusia terhormat lainnya terkejut. Pria ini adalah penguasa manusia puncak Gunung Dayu dari ras manusia. Kekuatannya luar biasa, meskipun aku tidak takut padanya. Begitu aku bertarung dengannya, identitasku akan terbongkar. Jika dia menyampaikan berita itu kepada ras manusia, rencanaku akan gagal. Karena itu, aku membutuhkan bantuanmu, kata Qin Chen dengan suara berat.